Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mewis Horror. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Perempuan Birahi Pesugihan Goa Keramat. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya siapkan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Malam ini kau akan menikmati malam pertamamu. Sebagai wanita pilihanku, kau akan menjadi istriku sampai batas waktunya. Menunggu Juminten membawa gadis sebagai penggantimu. Kamu akan hidup serba cukup selama berada di sini. Koswara membaringkan tubuh Resti yang masih meronta-ronta. "Tolong Pak, jangan lakukan ini. Aku mohon," teriak Resti. Namun Koswara sudah tak lagi peduli dengan isak tangis serta jeritan gadis itu. Teriakan kamu sudah tak ada gunanya. Kamu tahu apa kesalahanmu? Kamu telah termakan bujukan Juminten, dan kamu tahu apa yang kamu telah terima darinya adalah milikku. Juminten adalah abdiku. Dia pemujaku. Jadi dia memberikan dirimu sebagai balas jasa atas harta yang ia peroleh dariku. "Tidak, apapun alasan Bapak, tolong lepaskan aku." Dan teriakan Resti pun terhenti saat Koswara menciumnya dengan penuh kelembutan, hingga kesucian gadis itu terenggut sudah. Resti terkulai dengan lemah, dan ia merasa kepuasan yang teramat sangat. Bahkan tak ada rasa penyesalan sedikit pun akan hilangnya sebuah mahkota yang paling berharga bagi seorang gadis. Baru pada saat di penghujung malam, ia melihat sebuah keanehan yang terjadi. Resti ingin mencari toilet, namun ia tak tahu letak di mana toilet itu adanya. Ia menuju ke bagian belakang rumah, namun tetap tak menemukannya. Hingga terpaksa ia membuka pintu belakang. Mungkin pikirnya toilet ada di bagian luar rumah. Namun, betapa ia terkejut setelah melihat kalau di depan sana begitu gelap, penuh dengan pohon-pohon besar. Terlebih terkejut lagi saat ia melihat sosok-sosok yang menakutkan. Dua sosok tinggi besar dengan tubuh penuh bulu tengah memperhatikannya. Makhluk itu memiliki sepasang tanduk juga taring di sudut bibir mereka. Resti menjadi bimbang. Ia tak ingin pipis. Rasa sakit pada area bawah gadis itu mendorong keberaniannya. Ia berjongkok di atas rerumputan dan menuntaskan hajatnya. "Manusia tidak punya adab. Untung saja kamu adalah peliharaan raja kami. Kalau bukan, kau sudah aku santap habis tubuhmu," seru makhluk itu. Suaranya besar dan menggertakkan alam sekitar tempat itu. "Raja," Resti berkata pelan seakan pada dirinya sendiri. "Ya, Koswara adalah raja kami. Dialah sang penguasa Goa Siluman ini." Aneh, makhluk itu mendengar kata-kataku, padahal aku berkata pelan. Tapi Koswara itu manusia sama seperti aku, sedangkan kalian adalah makhluk aneh. Mana mungkin kalian dipimpin oleh manusia? "Benar Resti, aku adalah raja mereka, penguasa Goa Siluman ini. Maka beruntunglah kamu telah terpilih menjadi istriku." Tiba-tiba Resti mendengar suara yang begitu besar dan menggema. Tubuh Resti seketika bergetar hebat saat ia menoleh ke belakang. Sesosok makhluk tinggi besar dan teramat menyeramkan telah berdiri di belakangnya. Makhluk itu mengeluarkan bau busuk saat ia berkata. Resti bergidik ngeri melihat sosok yang mungkin hanya pernah ia lihat pada film-film atau cerita horor saja. Tak pernah ia membayangkan akan melihat dalam kenyataan. Sepasang mata makhluk itu seperti mengeluarkan bara api merah, disertai taring-taring yang mencuat. Tanduknya panjang hingga melengkung membentuk gelang. Seluruh tubuhnya penuh dengan bulu-bulu kasar hitam legam. "Akulah Koswara, sang penguasa alam siluman goa ini. Kau tahu saat takut istriku, sebab saat aku akan menggaulimu, aku akan kembali merubah wujudku seperti saat semalam. Kau hebat Resti, darah perawanmu begitu manis. Aku tak akan pernah bosan untuk bersamamu sepanjang malam." Koswara yang kini dalam wujud aslinya sebagai makhluk raksasa penghuni Goa Siluman itu
tertawa terbahak-bahak. Resti gemetaran, ngeri melihat apalagi membayangkan jika semalam ia telah melakukan hubungan badan. Tak ada yang dapat ia lakukan selain menuruti perintah makhluk itu. Resti kembali masuk ke dalam rumah mewah dan megah itu. Air matanya menetes tanpa terasa. Ia membayangkan kalau kedua orang tuanya tengah mencari dirinya. Ia telah menyesal pergi tanpa seizin orang tuanya lebih dulu. Ia menyesal terlalu mudah percaya pada kebaikan Juminten yang tak wajar. Menyesal begitu mudahnya ia terpengaruh oleh kata-kata manis Juminten yang telah menjanjikan kehidupan yang sesungguhnya hanya ada dalam bayang-bayang saja. Resti harus menerima semua kenyataan ini. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, dia tak bisa mengelak dari takdir. Takdir menjadi budak iblis. Mas Toto beserta istrinya gelisah sejak sore kemarin hingga pagi ini. Mereka tidak dapat tidur sepanjang malam, menunggu Resti, anak satu-satunya yang belum pulang. Seperti biasanya, Resti pulang sekolah paling lambat pukul 5 sore. Namun sampai maghrib belum juga pulang. Berharap kali Mas Toto menghubungi handphonenya, namun tak ada respon dari Resti. Mas Toto merasa aneh. Tak biasanya anak gadisnya berlaku seperti ini. Berulang-ulang Mas Toto menelpon sampai menulis pesan, hanya ingin tahu posisi anaknya ada di mana. Tapi entah kenapa tak ada balasan dari Resti. Sampai jam 9 malam, mereka masih berharap Resti kembali. Lagi-lagi mereka harus kecewa. Mas Toto mulai menghubungi teman sekolah yang kebetulan dekat dengan rumah mereka. Namun temannya hanya bilang kalau Resti kemarin pulang lebih dulu. Sepertinya ada keperluan. Keperluan apa? Kecemasan Mas Toto dan istrinya berlanjut hingga pagi ini. Mas Toto mencoba untuk mencari informasi ke pihak sekolah. Barangkali ada masalah dengan putrinya. Pihak sekolah mengatakan kalau anaknya baik-baik saja. Dan akhirnya semua tetangga dekat mulai mendengar kabar bahwa Resti belum kembali sejak kemarin. Kabar itu tentu saja membuat banyak spekulasi dan mengundang berbagai pendapat. Apalagi Resti, seorang cewek berwajah cantik. Bukankah sekarang sedang musimnya penipuan lewat medsos demi mendapatkan keuntungan? Pendek kata, terlalu banyak modus untuk kejahatan. Bagaimana dengan Juminten yang telah tega menyerahkan Resti kepada sang junjungan sebagai tumbal persembahan? Juminten sama sekali tak merasa menyesal. Bahkan dia malah merasa lega sebab perjanjian itu sudah terbayar lunas. Juminten juga mendapat imbalan berupa koin-koin emas yang berserakan di ruang khusus pribadinya untuk menjalani ritual. Untuk menutupi perbuatannya, ia mendatangi rumah Mas Toto. Ia khawatir bila ada seseorang yang melihat Resti bersama dirinya. Mas Toto sempat kaget melihat kedatangan Juminten yang secara tiba-tiba. Memang kurang pantas rasanya jika seorang majikan datang ke rumahnya hanya karena ia tak mau masuk kerja selama 2 hari. Apalagi kalau Juminten belum pernah sekalipun datang ke rumah Mas Toto. Padahal jika hanya untuk menanyakan keadaan Mas Toto, kan bisa lewat handphone. Bagaimana kabar kamu, Toto? Kenapa sampai 2 hari ini kamu gak narik? Sayang kan kalau mobil dianggurin aja, nanti malah karatan, tanya Juminten basa-basi. Mas Toto menarik nafas berat. Maaf Bu, saya lagi bingung dan panik. Anak saya, si Resti, belum juga kembali ke rumah sudah 2 hari. Saya bersama warga sudah mencari kemana-mana. Bahkan saya juga sudah lapor ke polisi. Juminten sempat terkejut mendengar kata polisi. Namun ia berusaha untuk bersikap tenang. Maksud kamu, Resti hilang begitu? Juminten pura-pura terkejut dengan dahi berkerut. Untuk saat ini, saya masih punya dugaan kalau Resti hanya pergi dari rumah dan mungkin akan kembali. Saya nggak mau kehilangan dia. Dia anak saya satu-satunya. Ibu mengerti perasaan kamu. Ibu juga merasa senang dengan Resti. Dia anak yang polos dan berkata apa adanya. Ibu merasa ikut prihatin. Ibu maklum kalau kamu belum bisa narik lagi. Nggak apa-apa. Dan kamu jangan sungkan bila memerlukan bantuan dari ibu. Ngomong aja. Atau barangkali sekarang kamu butuh uang untuk pegangan selama kamu belum bisa bekerja lagi. Terima kasih atas kebaikannya, Ibu.
Tapi bagaimana saya bisa membayar kalau saya belum bisa kerja? Saya nggak mau terlalu membebani ibu dengan pinjaman uang. Toto, saya ini majikan kamu. Ya sudah sepantasnya memberikan perhatian terhadap kamu. Tanpa kamu, saya dapat uang dari mana? Terus itu mobil untuk apa? Nah, sekarang terimalah uang ini. Uang ini bukan pinjaman atau hutang yang harus kamu bayar. Ibu memberikan secara cuma-cuma. Ingat, bukan hutang. Nah, terimalah. Dan ibu doakan agar Resti secepatnya pulang, agar kamu bisa bekerja lagi. Mas Toto menerima uang pemberian dari Juminten dengan penuh tanda tanya. Memang sepertinya Juminten sengaja memberikan uang itu. Tapi kenapa? Istri Mas Toto yang sedari tadi memperhatikan sang suami tengah mengobrol dengan tamu wanitanya merasa kaget dan heran. Ia merasa aneh dengan sikap wanita parubaya, namun masih tetap cantik itu. Heran melihat wanita tadi memberikan uang yang cukup banyak kepada suaminya. Ia juga sempat terkejut saat sesekali memperhatikan wajah wanita itu. Mata wanita itu sesekali terlihat merah, namun hal itu tak sempat terlihat oleh sang suami. Menurutnya, mana mungkin seorang majikan begitu baik terhadap bawahannya yang baru bekerja beberapa minggu saja. Atau jangan-jangan Saodah, istri Mas Toto, punya prasangka yang lain. Mungkin saja mereka berdua punya hubungan khusus, karena laki-laki mana yang bisa menolak jika diajak untuk melakukan sesuatu dengan wanita cantik Juminten. Dan setelah wanita tadi pergi, Saodah langsung menghampiri suaminya. Mas Toto memberikan uang itu kepada istrinya, namun sang istri tak langsung menerimanya. "Uang apa ini, Mas?" tanyanya. "Saya juga bingung. Saya nggak meminjam atau bilang hutang, tapi justru dia memberikan uang itu. Dia juga bilang jangan pikirkan untuk membayarnya. Aneh, rasanya belum ada loh seorang majikan wanita yang begitu baik. Padahal kamu baru kerja beberapa minggu saja, malah sudah pinjam uang untuk biaya sekolah Resti. Aku jadi curiga." "Curiga bagaimana? Jangan-jangan kamu dan perempuan itu punya hubungan khusus." "Ah, kamu ini kok jadi ngawur sih? Aku ini punya istri, dan..." Mas Toto tak dapat melanjutkan kata-katanya. Pikirnya kembali tertuju pada anaknya Resti, yang sampai sekarang belum ada kabar beritanya. "Resti, di mana kamu, Nak?" Melihat suaminya kembali terdiam, Saodah pun tak lagi banyak bicara. Namun dia juga belum mau menyentuh uang itu. "Apa ini ada kaitannya dengan hilangnya anak kita, Mas?" "Maksud kamu?" "Mungkin ini hanya perasaanku saja. Perempuan itu begitu mudah memberikan uang dan kebaikan sama kamu setelah melihat Resti. Padahal sebelumnya dia hanya baik untuk tidak memaksakan uang setoran kamu saja. Mungkin perasaanku berlebihan. Oh iya, Mas, apa kamu melihat ada yang aneh pada perempuan itu?" "Aneh bagaimana?" "Aku melihat hanya sekilas saja. Mata perempuan itu seperti mengeluarkan warna merah, seperti bukan mata manusia biasa. Tapi ya, mungkin kamu tidak menyadari itu, sebab ada kemungkinan kamu ada dalam pengaruhnya." Pembicaraan mereka pun semakin menarik, mulai menerka, mengira kalau perempuan itu mungkin juga penganut suatu aliran. "Demi anak kita, aku akan berusaha untuk mencari tahu siapa perempuan itu. Sebab sebagai seorang ibu, aku merasakan betapa tersiksanya Resti saat ini. Entah ia berada di mana." "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bu?" "Dekati perempuan itu, cari informasinya. Siapa tahu dia sebenarnya tahu tentang Resti. Lagi pula, perempuan itu mengatakan punya perusahaan besar tersebar di sebagai wilayah di luar Jawa. Tapi anehnya, menurut warga atau tetangga dekatnya, perempuan itu tak pernah kemana-mana. Bagaimana kalau aku sampai terbujuk olehnya? Aku gak peduli kamu mau melayani dia atau tidak. Yang aku inginkan buat dia mengaku siapa dirinya yang sebenarnya. Aku ikhlas sekalipun kamu jatuh dalam pelukanya, karena aku ragu akan kebaikan yang ia berikan pada kita." "Baiklah, aku akan mencoba mendekati dia dengan segala resikonya," balas Toto. Mas Toto mencoba merespon atas sikap kebaikan Juminten,
Tapi ia juga mencari sesuatu yang lain, suatu kebalikan sikap dari wanita itu. Sekarang, Mas Toto menangkap satu keganjilan dari pribadi Juminten yang beberapa kali tak pernah menjawab ucapan salam darinya. Dan itu sudah berulang kali, namun tak sempat ia perhatikan. Seperti juga siang ini, Mas Toto melihat Juminten tengah duduk di teras rumahnya. Perempuan itu masih mengenakan mukena dan di tangannya masih menggantung tasbih berwarna hitam. Sepertinya Juminten baru selesai sholat. "Assalamualaikum." Mas Toto mengucap salam dengan keras. Namun Juminten hanya mengangguk. "Assalamualaikum." Mas Toto mengulangi ucapan salamnya. "Hei Toto, kamu kok bawel amat? Kalau ada perlu ya sudah masuk saja." Ternyata balasan Juminten sungguh di luar dugaan. Perempuan itu seperti terlihat tak suka dengan ucapan salam dari dirinya. "Maaf Bu, seharusnya Ibu menjawab salam saya dulu. Bukankah menjawab salam itu wajib hukumnya bagi sesama muslim?" "Toto, tolong jaga ucapan kamu. Gak perlu kamu mengingatkan saya. Apa kamu gak lihat kalau saya habis sholat? Saya gak jawab karena saya sedang fokus membaca wirid. Ada keperluan apa kamu kesini?" Nada Juminten ketus. "Saya cuma mau ngecek mesin mobil Bu. Saya khawatir jika tidak dipanasi akan berpengaruh pada mesin." "Oh iya, sebentar, saya ambil kuncinya." Juminten kemudian masuk ke dalam dan keluar untuk memberikan kunci mobil angkotnya. Namun tanpa sengaja tangannya bersentuhan dengan tangan Mas Toto. Entah mengapa, justru Juminten membiarkan tangannya di atas telapak tangan Toto. Mas Toto memang sangat bersengaja berniat untuk memancing perempuan cantik itu. Juminten tersenyum manis dan itu sudah membuat jantung Mas Toto getar-getir. Perempuan itu dengan sengaja menjatuhkan kunci dari tangannya agar telapak tangannya bisa bersatu dengan telapak Toto. Dan tanpa ragu, Juminten mengelus telapak tangan Toto sehingga membangkitkan gairah kelakian Toto. Juminten semakin jauh meremas jari-jari tangan Toto sambil terus tersenyum memamerkan bibirnya yang berbentuk indah. "Kamu ganteng Toto." Juminten memuji Toto yang sebenarnya memang berwajah tampan. Toto tak berani memandang wajah Juminten. Lebih jauh lagi, dia hanya menundukkan kepalanya, yakin bila saat ini Toto sudah berada dalam pengaruhnya. Juminten dengan gerak-gerik pelan melepaskan tangannya dari telapak tangan Toto. "Sementara kamu cek mobil, saya akan buatkan kopi untuk kamu," ucapnya pelan seakan membisikkan sebuah isyarat. Kemudian Juminten meninggalkan Toto yang masih terdunduk. Setelah Juminten masuk, barulah Toto mencoba menyalakan mesin mobil yang memang tidak ada masalah. Namun untuk bisa lebih lama, ia berpura-pura memeriksa bagian lainnya. Sampai akhirnya Juminten kembali dengan 2 cangkir kopi dibagi dan sepiring cemilan. "Toh, sudah selesai belum?" Juminten memanggil. Toto membalikkan badannya. Ia tertegun melihat Juminten. Sungguh cantik perempuan itu. Dia sudah tak lagi memakai mukena, tapi sudah mengenakan gaun tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang seksi. Toto menelan ludah. "Kalau sudah selesai, duduklah di sini. Ini saya sudah buatkan kamu kopi. Ayo," ajak Juminten. Dada Toto berdebar-debar melihat indahnya pemandangan yang tersaji di depan matanya, dan ia mengambil duduk agak menjauh dari majikannya itu. Loh, kenapa mesti duduk di pojok itu? Kemarilah, dekat dengan saya. Ada yang ingin saya katakan." Toto akhirnya menuruti kata Juminten. Ia duduk di samping Juminten. Aroma parfum wanita itu kian membius penciumannya. Ia berusaha menekan gejolak nafsunya. "Coba kamu perhatikan, apakah saya masih cantik? Apakah masih ada laki-laki yang mau sama saya?" Sebuah pertanyaan konyol tentunya. Ya sudah pasti kalau Toto akan mengatakan kalau dia terlalu cantik untuk ukuran wanita seumurannya. Bukan 1 atau 2 lelaki yang mungkin akan tergila-gila jika melihat Juminten dalam penampilan sekarang ini. "Maaf Ibu, menurut saya kecantikan Ibu sudah di atas rata-rata. Saya yakin kalau sebagai laki-laki normal akan langsung jatuh hati. Ibu bukan hanya cantik,
tapi mempunyai daya tarik. Apa kamu juga tertarik, Toto? Toto bingung. Ia tak dapat berkata jujur, namun tak bisa juga menyembunyikan perasaan kelelakiannya. Toto hanya mengangguk. Bisakah kamu memuaskan saya? Maksud ibu? Jangan pura-pura bodoh, Toto. Kamu bilang sebagai laki-laki normal tentu akan tertarik. Apa kamu tidak tertarik? Kalau kamu normal, bisakah kamu memuaskan hasrat saya? Sebuah pertanyaan yang di luar dugaan sama sekali. Sekali ini Toto bimbang. Saya seorang janda, sudah sangat begitu lama mengharapkan sentuhan dari seorang laki-laki. Tolong saya, toh, puaskan saya. Juminten meminta merengek seperti anak kecil. Tapi saya tahu kamu punya istri. Kamu tak ingin bermain di belakangnya. Tapi saya janji, saya akan memberikan apa saja yang kamu minta. Mas Toto menatap wajah Juminten, mencari kesungguhan setiap kata-kata perempuan itu. Benarkah? Akhirnya keluar juga pertanyaan Toto. Saya tahu kamu seorang sopir, dan saya tahu yang kamu inginkan. Kamu boleh mengambil mobil yang bisa kamu bawa. Mobil itu jadi milik kamu, asalkan kamu bisa memuaskan saya. Dan saya tidak pernah main-main dengan janji. Tapi Bu, apalagi yang kamu ragukan? Tapi saya mau numpang pipis dulu, bolehkah? Toto, sudah tegang kamu rupanya. Sana masuk saja. Terus ke belakang, di sana ada toilet dekat dapur. Ada-ada saja. Dan tanpa disuruh 2 kali, Toto langsung masuk mencari toilet yang dimaksud. Setelah membuang hajatnya, Toto melihat sesuatu yang mencurigakan. Di dalam tempat cucian kotor terdapat seragam sekolah. Sejenak Toto berpikir, seragam milik siapa? Apakah Juminten mempunyai family yang masih sekolah? Tapi ia tak pernah melihatnya. Penasaran, Toto mengambilnya. Dan betapa terkejutnya ketika ia membaca nama yang tertera di dada sebelah kiri baju putih itu. Resti Aulia. Itu nama anak Toto. Dan seragam itu memang ia buka saat menggantinya dengan pakaian dari Juminten. 3 hari yang lalu, mungkin Juminten lupa untuk membuang baju itu, atau menganggap tak akan ada orang yang pernah masuk ke dalam rumahnya. Mas Toto mendekap dan menciumi seragam anak gadisnya. Ia berusaha menahan untuk tidak menangis dan berusaha meredam kemarahannya. Mas Toto pura-pura tak melihat apa-apa di dalam toilet itu. Sudah pipisnya, toh? Sudah. Sekarang lega rasanya. Jadi gimana? Bisa kita lanjut sekarang? Tanya Juminten kembali memancing. Saya kira saya pulang dulu. Soalnya istri saya pasti menunggu saya. Nanti malam saya balik lagi ke sini. Ya nggak apa-apa. Nah, habiskan kopi kamu dulu. Dan ini uang untuk beli rokok. Juminten menyerahkan 2 lembar uang kertas. Mas Toto ragu untuk menerimanya. Tapi ia takut Juminten kecewa jika ia menolaknya. Maka ia pun menerima pemberian perempuan yang sudah kebelet itu. Sesampainya di rumah, Mas Toto pun menceritakan apa yang sudah ia dapati dalam pertemuannya dengan Juminten. Kenapa kamu gak bawa pulang seragam sekolah Resti, Mas? Itu bisa kita jadikan bukti kalau perempuan itu terlibat dengan hilangnya anak kita. Balas istrinya dengan nada kecewa. Itu juga sudah saya pikirkan. Tapi bila saya bawa, belum pulang pun, mungkin perempuan itu sudah lebih dulu tahu kalau saya mengambil sesuatu. Ya kalau dia orang biasa, mungkin bisa saya lawan. Tapi seandainya perempuan itu bukan manusia biasa, yang seperti kamu bilang, apa yang akan terjadi dengan saya? Saya sengaja tidak membuatnya curiga. Dan nanti malam, saya akan kembali menemui wanita itu. Kamu mau mengencani dia, kan? Jika memang terpaksa, semua demi anak kita, saya rela berkorban, mempertaruhkan nyawa sekalipun. Apa yang akan Mas lakukan? Saya belum tahu. Justru akan mencari tahu siapa sebenarnya Juminten dan di mana dia menyembunyikan anak kita. Berdoalah agar saya bisa mengungkap semua ini. Toto membiarkan pikirnya mengembara dan ia tiba-tiba ingat sesuatu. Oh iya, ada satu hal yang aneh dari perempuan itu. Sambungnya. Apa? Ia tak pernah mau membalas ucapan kata salam. Dan saat saya mengingatkan, dia malah marah-marah. Kan aneh?
Padahal saat itu dia masih memakai mukena, yang berarti sudah sholat. Jangan-jangan dia pakai mukena itu hanya untuk mengelabi mata orang saja, supaya dia dianggap rajin ibadahnya. Bisa jadi. Kedua suami istri itu pun kembali tenggelam dalam pikiran masing-masing. Jika istrinya memikirkan di mana anaknya sekarang berada, sebaliknya Mas Toto membayangkan bodi montok dan kecantikan wajah Juminten. Ada kontradiksi di dalam jiwanya, kesadaran untuk menahan hasratnya, melakukan hubungan badan dengannya, atau justru harus tenggelam dalam pelukan perempuan yang telah memberinya janji. Janji menuju ruang tanpa batas, menuju puncak kenikmatan semu yang hanya sesaat. Dan semua pertanyaan itu akan terjawab nanti malam, seperti yang sudah direncanakan. Malam itu sekitar pukul 8, Mas Toto berkunjung ke rumah Juminten yang kebetulan sudah menunggunya di depan rumahnya. Juminten tersenyum melihat kedatangan Toto dengan pakaian sedikit berbeda dari siang tadi. Juminten lalu membuka pintu pagar dan tanpa canggung ia segera menggandeng tangan Toto, bahkan mengajak sang sopir untuk langsung masuk ke dalam rumah. "Duduk dulu mas, saya buatkan kopi." Toto menurut untuk duduk di ruang keluarga. Mas Toto memperhatikan sekeliling keadaan ruangan yang teramat luas. Namun ada yang aneh menurutnya. Di bawah tangga terlihat sebuah ruangan atau kamar yang tanpa pencahayaan lampu. Apalagi kamar itu terasa janggal pada posisinya. Dan ada sebuah patung kayu berukuran setinggi manusia dengan wujudnya yang menarik. Patung wanita telanjang yang memperlihatkan seluruh auratnya. Rasanya memang tidak pantas untuk rumah seorang muslim. "Ini kopinya mas," kata Juminten, meletakkan secangkir kopi. Namun Toto masih terus menikmati leguk tubuh patung kayu tersebut. Malah, kamu tertarik toh sama patung cewek itu rupanya. Tapi jangan kamu dekat-dekat dengan patung itu," lanjut Juminten. Toto tidak mengiyakan ataupun bertanya. "Ayo diminum kopinya, mumpung masih hangat." Mas Toto merogoh saku celananya. Ia bermaksud mengambil bungkusan rokok, tapi sampai memeriksa saku lainnya, ia tak mendapatkan apa yang dicarinya. "Cari apa kamu toh? Sibuk periksa kantong celana kiri kanan. Jangan-jangan burung kamu terbang?" Juminten menggodanya. "Astagfirullahaladzim, rokok saya ketinggalan," seru Mas Toto sambil menepuk dahinya. Juminten tersentak, bukan karena rokok Toto yang ketinggalan. Dia terhenyak saat mendengar Toto mengucap istighfar tadi. Tubuh perempuan itu bergetar dan Toto melihat perubahan pada wajah Juminten. Perempuan itu seperti tengah menahan rasa sakit. "Kalau begitu saya permisi dulu, mau beli rokok," kata Toto. "Gak usah, biar saya saja yang membeli rokok. Kamu tunggu sebentar. Oh ya, kamu suka rokok apa?" "Gudang garam." "Oke, sebentar ya." Seperti seorang anak kecil, Juminten tergopoh-gopoh menuju warung. Mas Toto ingin menyeruput kopinya. Namun karena sudah terlanjur mencurigai Juminten, maka ia tak mau bertindak terlalu gegabah. Toto pernah membaca sebuah artikel pada sebuah majalah mistis yang bertajuk "Membuktikan pelet atau guna-guna pada minuman kita." Kelihatannya amat sederhana dan sangat meragukan. Namun apa salahnya jika ia mencobanya dalam situasi yang sangat darurat? Tangan kiri Mas Toto mengangkat secangkir kopi tadi, sementara telapak tangan kanannya ia gunakan sebagai penutup. Ia hanya mengikuti petunjuk dalam buku itu, membaca bismillah sebanyak 3 kali, dan Toto hampir terkejut dengan kenyataannya. Air kopi dalam cangkir tadi seakan bergerak, dan memang menindih, menimbulkan rasa panas di tangan Toto. Kini timbul keyakinan dalam hatinya, bahkan apa yang ia baca saat itu ada manfaatnya. Kemudian Toto membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali. Gejolak air kopi di dalam cangkir semakin terasa panas dan mengeluarkan buih, sehingga buih itu menguap keluar dan mengenai telapak tangannya. Astagfirullahaladzim. Cangkir kopi terlepas dari tangannya, membasahi tangannya dan mengotori lantai. Toto memandangi cangkir dengan rasa tak percaya. Dengan cepat ia menuju sudut bawah tangga untuk mengambil kain pel yang terletak di dekat patung kayu. Namun langkahnya tertahan, seakan ada dinding yang menghalanginya. Toto ingat ucapan Juminten
agar tak mendekati patung kayu tersebut. Ternyata ada dinding tak kasat mata. Toto sudah semakin yakin kalau di rumah ini terdapat sesuatu keanehan. Keanehan yang ia sendiri belum tahu pasti. Toto terus membaca berulang-ulang apa saja yang dapat ia ingat. Lalu dengan mengucap, "La haula wala quwata illa," dinding gaib itu pun tersibak. Toto dapat melewatinya seperti tak ada apa-apa. Dia tak jadi mengambil kain pel di sana. Ia takut Juminten mencurigainya. Maka dengan penasaran, ia membuka pintu ruangan yang ia anggap aneh dan ganjil. Kebetulan pintu hanya tertutup saja tanpa dikunci, sehingga dengan sedikit mendorong, Toto sudah bisa melihat apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Sungguh suatu pemandangan yang fantastis. Toto melihat koin emas yang begitu banyaknya berserakan di atas lantai yang beralaskan karpet merah. Di sana juga terdapat dupa dan aneka benda yang menurutnya adalah alat untuk melakukan ritual. Takut dan khawatir Juminten kembali. Ia menuju bagian belakang dan mengambil kain pel yang lain, kemudian membersihkan tumpahan kopi di atas lantai. Tepat saat itu, Juminten kembali dari warung dengan membawa rokok dan cemilan. Juminten memandang Toto yang tengah membersihkan lantai. "Kenapa, Toh?" tanya Juminten. Anu Bu, cangkirnya kesenggol tangan saya dan jatuh. Maaf Bu, cangkirnya pecah dan lantainya jadi kotor," balas Toto. Khawatir Juminten marah. "Oh yaudah, kamu buang cangkirnya di belakang sana. Nanti saya buatkan lagi," kata Juminten. Matanya melihat kain pel yang digunakan ternyata bukan kain pel yang dekat patung kayu itu. Toto baru saja akan kembali ke tempat duduknya. Tiba-tiba, Juminten sudah lebih dulu berdiri dari duduknya. Ia mengambil handphone yang terdengar berdering di atas meja TV. Dan entah siapa yang menelponnya. Wajah Juminten nampak tegang. Dan setelah menutup telepon, Juminten meminta Toto untuk mengantar dirinya. "Toto, saya minta kamu temenin saya. Antar saya ke kampung. Anak saya sakit. Kamu bisa kan, Toh?" "Tapi Bu, nanti istri saya." "Kamu telepon istri kamu dulu. Bilang kalau kamu mengantar saya menjenguk anak saya di kampung." Toto pun menurut. Ia segera menghubungi istrinya dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Hampir lebih kurang 2 jam, mereka menempuh perjalanan menuju kampung Royom, kampung di mana Juminten berasal dan anaknya tinggal. Dengan cekatan, Toto membawa mobil Juminten melewati jalan kecil bebatuan hingga mereka sampai juga di rumah yang sedang dalam keadaan rata dan mulai terpasang pondasi. Mendengar ada suara mesin, 1-2 keluarga terbangun dan melihat keluar. Setelah mengetahui Juminten yang datang, mereka lalu menyuruh agar Juminten ke rumah adiknya karena putrinya yang bernama Savitri kini tinggal bersama di rumah itu selama renovasi rumah. Imas, adik kandung Juminten, menyambut kedatangan sang kakak. Namun ia tertegun saat melihat seorang laki-laki bersama sang kakak. "Apa ini suami Yayu?" tanya Imas, dan Juminten malah tertawa. "Bukan, dia supir pribadi Yayu. Kalau dia gak punya keluarga, mungkin bisa jadi suami. Oh iya, mana Savitri?" "Panas tubuhnya belum juga menurun sejak kemarin. Makanya saya nelpon Yayu. Apa sebaiknya Savitri kita bawa ke dokter saja?" "Iya, sebaiknya besok pagi kita bawa ke dokter. Ada sesuatu yang terlihat aneh di kalian yang akan dipasangi pondasi. Bahkan Pak Yakub yang merancang renovasi rumah Yayu itu bilang gak bisa dilanjutkan." "Lah emang kenapa? Dana yang Yayu siapkan apa masih kurang?" "Ini bukan soal dana. Masalahnya ada beberapa tanah yang sudah digali sore kemarin. Besok paginya sudah tertutup rata kembali. Dan kejadian itu sudah berulang kali." "Kenapa bisa begitu?" "Mana saya ngerti." "Ya sudah, besok kita rembukan lagi sama Pak Yakub. Oh ya, biar Mas Toto tidur di kursi panjang ini aja. Gak apa-apa kan Mas?" Mas Toto hanya mengangguk. Ia bersyukur bisa selamat terlepas dari cengkeraman Juminten. Entah apa yang menyebabkan pembangunan itu bisa terhambat. Menurut Pak Yakub, sebagai pemimpin proyek, mengatakan ada sesuatu yang tak wajar. Karena setiap tanah yang sudah digali sore tadi, keesokan paginya sudah kembali rata seperti semula. Setelah saya pelajari, ternyata tanah itu seakan menolak daya atau kekuatan lain. Di sini saya tak bisa menjelaskan secara detail. Jadi sebaiknya ibu mengurungkan saja untuk membangun rumah ini.
dan biarkan tanah ini menjadi tanah kosong yang suatu saat mungkin berguna untuk yang lainnya. Pak Yakub tidak menjelaskan secara rinci gangguan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Mas Toto yang juga ikut mendengarkan sudah dapat menangkap maksud penjelasan dari Pak Yakub. Juminten sangat kecewa dengan penjelasan dari Pak Yakub. Namun dia juga sudah merasakan kalau semua ini adalah tentang dirinya. Sebagai pengalian kekecewaannya, Juminten ingin kembali ke tempat semula, di mana saat dia bersama suami dan anaknya tinggal. Juminten ingin merebut harga dirinya yang sudah terinjak-injak oleh warga. Memang dia tak bisa menyalahkan warga, karena ini semua ulah suaminya. Namun masih terbayang bagaimana tetangganya dulu mencibir dan mencemoohkan dirinya. Rumah yang sekarang ditempati Juminten memang tidak jauh dari lokasi rumah yang dulu. Dan kebetulan pemilik rumah yang membeli rumah itu dari tangan Juminten sedang dalam masalah ekonomi. Mereka berniat menjual rumah itu. Maka Juminten tanpa tawar-menawar lagi, ia membeli rumah itu dan mengajak anak gadisnya untuk tinggal bersama. Savitri tentu dengan senang hati menerima ajakan orang tuanya, karena ia merasa akan bertemu kembali dengan teman-temannya. Juminten ingin membuat rumah miliknya yang dulu sederhana menjadi rumah yang cukup mewah. Dan kebetulan masih tersisa tanah yang bisa dibuat taman. 1-2 orang tetangga yang masih mengenalnya bahwa pemilik rumah yang baru itu adalah Jumiah, istri dari kades terpilih yang kabur karena terbukti mencuri uang dari kantornya. Namun mereka ragu, sebab mana mungkin perempuan itu bisa membeli rumah yang sudah dijualnya. Dari mana uangnya? Juminten yang saat itu memang sedang tidak menggunakan karismanya sebagai Juminten, tapi ia ingin menunjukkan dirinya yang asli sebagai Jumiah. Sepertinya saya kenal sama ibu Jumiah kan? Tanya salah seorang perempuan. Iya, saya Jumiah. Saya kangen sama tetangga di sini. Kebetulan rumah ini mau dijual dan mungkin ini sudah menjadi rezeki saya, sehingga bisa menjadi milik kami lagi. Balas Juminten sambil tersenyum. Terus, gimana kabar Bapak? Apa dia di penjara? Pertanyaan itu sempat membuat Juminten merasa tersinggung. Namun ia berusaha menahan untuk tidak memberikan komentar. Suami saya sudah taubat. Hanya itu jawaban Juminten. Tapi saya mau nanya, rumah ini kan pasti mahal dan sekarang mau dibangun lagi. Dari mana biayanya Bu? Apa uang hasil pencurian itu masih ada? Oh, jadi ibu ini masih mengungkit masa lalu saya. Asal ibu tahu ya, saya bukanlah Jumiah yang dulu, tapi sekarang saya sudah punya usaha yang cukup menghasilkan uang banyak. Bahkan seluruh rumah di sini, jika memang mau dijual akan saya beli. Astagfirullah ibu, apa ibu sadar dengan kata-kata ibu? Kamu pikir aku ini gila? Sekarang juga aku beli rumah kamu. Berapa kamu mau jual? Perempuan tadi terdiam. Ia memandang wajah Juminten yang memang wajah tetangganya, Jumiah. Namun Jumiah yang dulu tidaklah sombong, bahkan rendah hati. Tapi Jumiah yang ini ternyata jauh dari watak sebelumnya. Pembangunan berjalan lancar. Hingga dalam hitungan beberapa bulan saja, rumah itu sudah dibangun. Sebuah rumah mewah telah berdiri dengan megah. Hampir tak satu rumah penduduk pun yang dapat menyamakan kemewahan rumah Juminten. Warga pun banyak yang tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Terlebih lagi saat orang mulai membicarakan kalau pemilik rumah mewah tersebut adalah Jumiah, yang sudah mereka anggap tak tahu di mana keberadaannya. Walaupun sekarang Juminten sudah menempati rumah yang baru direnovasi bersama anaknya, namun ia masih harus tinggal di rumahnya yang lama, karena di sanalah ia menjalani ritualnya. Ia tak ingin mengganggu anak satu-satunya, terjerumus seperti dirinya, karena ia melakukan semua ini juga demi kasih sayangnya terhadap Savitri. Juminten membiarkan anaknya kembali bergaul seperti dulu bersama teman-temannya. Ia yakin kalau putrinya bisa dengan cepat menyesuaikan diri dalam lingkungan yang pernah ia alami. Juminten tak ingin membatasi perilaku anaknya. Ia membiarkan Savitri untuk melaksanakan ibadah, menjalani perintah agama. Juminten selalu menghindar setiap kali melihat anaknya meminta untuk sholat berjamaah. Menghindar ketika melihat putrinya bersama teman-temannya pergi ke suatu majelis taklim dengan alasan, ibu sedang sibuk, kamu duluan saja. Padahal dia pergi meninggalkan rumah hanya untuk menghindar dari kalimat-kalimat yang akan membuat telinganya sakit dan tubuhnya demam. Sementara itu,
Mas Toto yang sudah sangat yakin bahwa Juminten memang sudah melakukan hal yang menyimpang dari ajaran agama. Selain itu juga yakin perempuan itu terlibat dalam masalah hilangnya Resti. Mas Toto memutar otak untuk membongkar dan membekuk Juminten dengan caranya sendiri. Siang itu, Rashid, keponakan Mas Toto dari kampung, menengoknya. Rashid seorang pemuda berperawakan sedang, namun seperti menyimpan karisma. Sikap sopan santun serta tata krama mencerminkan kalau pemuda itu adalah orang yang rendah hati. Namun jika kita melihat tatapan matanya yang tajam dan memiliki daya tarik tersendiri, kita yakin kalau Rashid bukanlah seseorang pemuda yang kosong. Ya, itulah yang sedang Om pikirkan. Resti pergi dan sampai saat ini belum kembali. Dan kebetulan Om menemukan suatu kejanggalan di rumah perempuan yang sekarang jadi majikan Om. Kemudian Mas Toto menceritakan peristiwa sejak hilangnya Resti, sampai ia bertekad untuk mengungkap keterlibatan perempuan yang bernama Juminten. Kenapa Om tidak mengambil pakaian seragam Resti? Dengan begitu aku bisa melacak dan mengetahui keberadaannya di mana sekarang. Aku khawatir jika perempuan itu pelaku pesugihan, maka Resti akan ia jadikan tumbal. Apalagi kejadian ini sudah beberapa bulan lewat. Apa Om punya rencana untuk mengambil pakaian Resti dari rumah itu sebelum perempuan itu membuangnya? Kalau membuangnya rasanya nggak mungkin. Atau jangan-jangan, kenapa Om? Mungkin juga tempat dia menaruh pakaian Resti itu adalah pakaian milik korbannya, karena Om juga melihat pakaian laki-laki. Mungkin juga Om, dia memang sengaja mengumpulkan pakaian korbannya untuk mengingat sudah berapa banyak yang ia persembahkan. Apa sebaiknya yang harus Om lakukan sekarang? Pemuda yang bernama Rashid terlihat tengah berpikir. Usahakan dengan cara bagaimanapun Om harus bisa mengambil pakaian Resti, biar aku dan guruku nanti yang akan bertindak. Mas Toto mulai memutar otaknya. Bagaimana caranya ia bisa masuk ke rumah Juminten tanpa diketahui perempuan itu? Kebetulan Mas Toto sebagai sopir angkot kenal dengan seorang preman di terminal tempat ia mangkal. Preman yang bernama Hendri itu mempunyai wajah tampan dan masih muda. Mas Toto tahu kalau Hendri termasuk penggemar wanita yang mempunyai cukup uang. Selain itu, dia juga pandai merayu. Mas Toto mendekati Hendri yang tengah duduk di warung kopi, dan ia memesan segelas kopi. "Gimana penumpang hari ini? Bagus?" tanya Hendri melihat Mas Toto duduk di sampingnya. "Lumayan bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi," balas Mas Toto. "Apaan?" "Kalau kamu bisa deketin majikan saya, kamu pasti mendapat apa yang kamu mau. Tapi ini hanya kita berdua yang tahu." "Maksud Mas Toto gimana? Apa aku disuruh bawa angkot?" "Kamu juga bisa nyupir kan? Nah, ini cuma buat menarik perhatian saja. Nanti kita bisa gantian nariknya. Pertama, yang penting kamu bisa kenalan dulu sama majikan saya. Dia wanita cantik yang saya yakin kamu juga akan suka. Kedua, dia cukup royal. Jika dia memang sudah menyukai laki-laki. Saya pernah dan hampir melakukan hal itu. Tapi untung gak jadi, karena saya ingat istri. Beda sama kamu yang masih lajang." Dan Mas Toto mengatakan maksud yang sebenarnya. "Oh, jadi saya hanya berpura-pura untuk menyukai perempuan itu. Tapi kalau emang cantik, terus aku suka, gak ada masalah kan?" balas Hendri. "Ya gak ada masalah, asal kamu bisa mempelajari dulu apa memang dia cocok buat kamu." Maksudnya supaya Hendri berhati-hati terhadap Juminten. "Oh, tentu saja. Aku sih selalu cocok saja, Mas. Apalagi kalau dia cantik. Kapan lagi bisa dapat job yang benar-benar menguntungkan buat aku? Dan nanti aku juga gak lupain buat komisi Mas." "Itu gak perlu. Sebab kalau saya mau, mudah saja saya mengaruk uang perempuan itu. Yang penting hubungan kamu dulu aja. Buktikan kalau kamu memang bisa menarik hati perempuan itu." "Oh, siap Mas. Kapan Mas mau menemukan saya sama perempuan itu?" "Bagaimana kalau besok?" "Siap." Dan mereka sudah menemukan kata sepakat untuk bisa datang besok ke rumah Juminten. Malam itu, cuaca teramat dingin. Hujan turun sejak tadi pukul 9 dan masih menyisakan gerimis kecil. Juminten kesepian. Wanita itu butuh kehangatan seorang laki-laki untuk melampiaskan hasratnya yang kuat. Hasrat yang timbul setelah dia masuk dalam pelukan Koswara, laki-laki parubaya yang jelmaan dari makhluk siluman penguasa Gua Keramat.
Selintas, dia ingin memanggil Koswara, namun hasratnya bukan pada makhluk itu. Wajah Toto yang lumayan tampan terbesit dalam ingatannya. Mungkin Toto bisa memenuhi tuntutan hasratnya. Beberapa kali ia mencoba menghubungi Toto, namun nomor lelaki itu sedang tidak aktif. Juminten menyibak gorden jendela, melihat gerimis yang masih turun rintik-rintik. Di luar sana, ia melihat seorang lelaki yang tengah berteduh di sebuah rumah warga. Juminten mengamati lelaki tersebut. Setelah merasa yakin kalau dia tak mengenal lelaki itu, ia pun membuka pintu. Juminten melambaikan tangannya, memanggil lelaki tadi agar mendekat. "Di sini saja, Mas. Nunggu hujannya reda. Nanti saya buatkan kopi." "Rumahnya di mana, Mas?" tanya Juminten, memamerkan senyum untuk menarik hati lelaki tersebut. "Rumah saya di kampung sebelah. Saya baru pulang kerja, Bu." "Kasihan, udah capek malah kehujanan. Duduk dulu ya, atau di dalam saja. Rasanya gak enak kalau ada yang lihat kita. Yuk," ajak Juminten, dan lelaki tadi pun tak bisa menolaknya. Apalagi Juminten sudah menggunakan daya pikatnya, dan lelaki itu pun akhirnya luluh pada apa yang dikatakan Juminten. Juminten memberikan kopi yang langsung diterima lelaki yang memang terlihat cukup perkasa. "Kalau boleh tahu, kamu sudah punya istri?" panjang Juminten. "Saya sudah cerai dan saya di sana ngontrak, Bu." "Oh, jadi Mas ini pendatang?" "Iya, Bu, saya kerja dekat kampung sini." "Jadi kalau menginap di sini juga nggak apa-apa dong, kan nggak ada yang nyariin." "Tapi Bu, rasanya nggak baik seorang perempuan menampung laki-laki, apalagi kita juga baru ketemu sekarang ini. Tak akan ada orang yang akan melihat kita. Temani saya malam ini. Apakah menurut kamu saya kurang cantik?" Anu Bu, Ibu cantik sekali. Hanya saja saya..." Sudahlah, habiskan kopi kamu, lalu kita nikmati malam yang dingin ini, agar kita menjadi hangat. Anggap saja kamu kerja lembur malam ini." Lelaki tadi tak lagi dapat berkata-kata. Juminten mulai menyentuh tubuh laki-laki itu, dan mulai merangsangnya dengan sentuhan-sentuhan bagian sensitifnya. Dan lelaki tadi benar-benar sudah ada di puncak hasratnya. Dengan berani, ia membalas sentuhan Juminten yang semakin liar. Tentu saja, ini yang diharapkan Juminten. "Bawa aku ke kamar sana," kata Juminten, menunjuk ke kamar pribadinya. Lelaki yang bernama Wawan dengan sikapnya membopong tubuh Juminten yang bergayut manja di lehernya. Wawan membaringkan tubuh Juminten di tempat tidur empuk, dan dia telah siap untuk melakukan pendakian yang panjang. "Puaskan aku, Wan," perintah yang teramat mengundang. Wawan tersenyum, dan dengan penuh semangat ia langsung menerkam tubuh mulus Juminten. Dilumatnya bibir Juminten yang merah. Tak lupa Wawan meremasi kedua bola pada di dada Juminten. Juminten sangat terangsang dibuatnya. Kemudian Wawan menyodorkan pusakanya ke wajah Juminten. Seakan tahu apa maksud Wawan, Juminten langsung melahap pusaka Wawan dan bermain dengan lidahnya. Setelah pemanasan tersebut, Wawan langsung memasukkan pusakanya ke dalam lubang yang sudah terlihat basah. Desah Juminten kalap. Dengan ganasnya Wawan mulai melakukan gerakan maju mundurnya. Entah sudah berapa kali pendakian itu mereka lakukan. Muntahan lahar sudah membanjiri spray berwarna pink bercampur basah oleh keringat kedua makhluk itu. Pendakian akan terus berlanjut hingga sampai puncak terakhir. Meski Wawan sudah merasa lemah dan kehabisan tenaga, Juminten masih terus memburunya. Wawan mulai kewalahan. Dia menggelepar di samping tubuh Juminten. Dan ketika ia memandangi wajah cantik wanita itu, ia begitu terkejut karena melihat sepasang mata Juminten berwarna merah seperti bara api. Wawan beringsut ke sisi tempat tidur. Ia berusaha menjangkau pakaiannya yang berserakan di lantai. Namun karena merasa lelah, tubuhnya tak dapat menyeimbangkan kepalanya, sehingga ia terjatuh dengan kepala terbentur lantai. Kepala Wawan banyak mengeluarkan darah. Dan hak itu bukanlah menambah cemas Juminten. Dia malah tertawa-tawa melihat tubuh lelaki yang masih dalam keadaan telanjang serta kepalanya penuh dengan darah. Jari Juminten menyentuh cairan darah merah itu. Dipandangnya sejenak, kemudian menjilat jari yang telah berlumuran darah. Ternyata darah pemuda ini manis rasanya.
Aku ingin menikmatinya agar aku juga bisa tetap segar dan awet muda. Kemudian Juminten menghirup darah segar yang keluar dari luka di kepala lelaki malang itu. Wawan antara sadar dan tidak merasakan saking luar biasanya di kepalanya saat Juminten benar-benar menyedot habis darah lelaki itu. Akhirnya tubuh Wawan diam tak bergerak lagi. Juminten membersihkan mulutnya yang belepotan darah segar, dan dengan tangannya ia memakai pakaiannya kembali seolah tak pernah terjadi apa-apa. Juminten mengambil pakaian milik Wawan, kemudian ia lemparkan begitu saja di tempat cucian di dalam toilet belakang. Setelah itu, ia menuju wastafel dan melihat dalam cermin kalau wajahnya penuh dengan bekas cairan darah. Tangan Juminten bermain di wajahnya dan membalur cairan darah hingga merata ke seluruh wajahnya. Juminten kembali ke kamarnya. Ia pandangi tubuh lelaki yang baru saja memberikan kepuasan dan kenikmatan yang kini telah terbujur kaku. Terima kasih, Wan. Kamu telah mengembalikan energiku. Namun sayang, sang penguasa terlalu cemburu sehingga kamu harus menjadi korban. Tapi tak apa, sang penguasa hanya mengambil rohmu saja dan meninggalkan jasadmu, sehingga pada suatu saat nanti ada yang menemukan kamu. Juminten kembali ke tempat penyimpanan dan ia mengambil sebuah karung berukuran besar. Dimasukkannya tubuh lelaki malang itu, dan dengan sekuat tenaga ia menyeret karung tersebut. Gerimis masih turun hingga menjelang fajar, dan suasana seperti itu sangat membantu Juminten menjalankan aksinya membawa karung berisi mayat lelaki yang ia masukkan ke dalam sebuah angkot miliknya. Tenaga perempuan itu sungguh luar biasa, seakan tak mengenal rasa lelah. Setelah mematikan mesin angkot, Juminten menyeret karung menuju ke tepian hutan. Dengan susah payah, akhirnya ia berhasil menapaki bukit kecil, kemudian menyembunyikan karung itu di balik sebuah pohon besar yang ditumbuhi semak belukar. Juminten menarik nafas lega telah menuntaskan pekerjaannya dan kembali ke rumah menjelang subuh. Seperti yang telah direncanakan, Mas Toto mengajak Henry ke tempat Juminten. Kebetulan Juminten baru saja selesai menyapu teras rumahnya. Assalamualaikum. Mas Toto tetap mengucapkan salam, meski ia tahu kalau majikannya tak pernah membalas salamnya. Juminten terpana melihat pemuda yang datang bersama Toto. Kamu toh, masuk dulu, nanti saya ambilkan kuncinya. Juminten hendak masuk ke dalam rumahnya, namun Toto mencegahnya. Maaf ibu, hari ini saya belum bisa narik dulu, karena ada keperluan keluarga di kampung. Toto mengatakan alasannya. Lah, terus kamu mau ngapain kesini? Mau ngapelin saya? Nanti malam aja, selorot Juminten dengan gerak tubuhnya yang mengundang. Ini saya bawa teman saya. Kalau ibu mengizinkan, dia mau menggantikan posisi saya untuk beberapa hari. Oh ya, namanya Henry. Dia masih lajang. Kasihan kalau nganggur terus. Toto memberikan alasan. Juminten memperhatikan wajah pemuda yang bernama Henry. Anak ini cukup tampan, dan sepertinya dia cukup perkasa. Toto, ternyata tahu juga seleraku. Aku harus bisa mendapatkan pemuda ini, atau kalau perlu untuk selamanya. Juminten membatin. Oh begitu, saya nggak keberatan. Yang penting dia jujur dan ulet. Jadi anak muda itu harus rajin untuk masa depan kamu juga. Henry, nama saya Juminten, kata Juminten seraya mengulurkan tangan, dan Henry pun segera menyambutnya. Juminten merasakan kehangatan telapak tangan Henry, dan hal itu dimanfaatkan oleh Henry dengan menggenggam tangan Juminten. Juminten merasakan debar-debar lain yang jarang ia rasakan. Tanpa sadar, mata perempuan itu memberikan sebuah isyarat yang Henry pura-pura tak mengerti. Kalau begitu, saya izin pulang dulu. Mas Toto memecah kesunyian keduanya, dan Juminten melepas genggaman tangannya. Loh, jangan buru-buru. Ayo, kalian duduk dulu. Kebetulan saya punya makanan enak. Sekalian saya buatkan kopi. Juminten dengan perasaan senang, dia masuk untuk membuatkan kopi. Setelah beberapa lama, ia sudah kembali dengan baki yang terdapat 2 gelas kopi dan 1 wadah kemasan makanan yang masih tersegel. Ayo, silakan dinikmati kopinya. Santai saja, anggap saja rumah sendiri. Kalau boleh saya tahu, kenapa kamu belum punya istri? Pertanyaan Juminten menjurus ke hal yang bersifat pribadi. Saya merasa minder buat deketin cewek, Bu.
apalagi saya ini kebanyakan nganggurnya. Balas Henry sambil tertawa membuang ketegangannya. Jangan panggil ibu. Saya rasa saya ini belum terlalu tua buat kamu. Kakak atau mbak rasanya lebih akrab, bukan? Iya mbak. Bahkan mbak ini masih terlalu cantik untuk dipanggil ibu. Kamu bisa aja Henry. Kalau kamu minat bekerja dengan saya selalu terbuka menerima kamu. Terima kasih mbak. Oh iya toh, boleh saya minta tolong sama kamu? Halaman belakang rumah itu udah kotor banget. Rumputnya juga udah gak teratur. Tolong kamu rapikan ya. Ya gak usah sekarang, besok juga gak apa-apa, kata Juminten mengalihkan pembicaraan. Bisa, tapi mungkin besok. Sekarang ini saya sedang ditunggu. Ya sekalian saya permisi pulang aja. Oh ya, silakan. Biarkan Henry di sini. Mungkin dia perlu mengenal mobil yang akan ia bawa besok. Dan Toto meninggalkan Henry dengan harapan anak muda itu dapat meluluhkan hati sang majikan yang haus sentuhan laki-laki. Setelah kepergian Mas Toto, Juminten mulai agresif. Dia mengambil duduk tepat di samping Henry. Pemuda itu semakin sulit menahan gairahnya setelah mencium aroma dari parfum Juminten yang sungguh membangkitkan birahinya. Henry membiarkan jari-jari tangannya Juminten yang mulai bermain di atas tangannya. Sesekali dia memperhatikan sekeliling. Setelah tahu kalau keadaan di depan terlihat sepi, jari-jari Juminten semakin berani menyentuh bagian bawah tubuh pemuda itu. Henry membiarkan jari-jari tangan Juminten menari dan memainkan sesuatu. Henry tanpa membalasnya, bahkan dia seakan tak merasakan apa-apa. Henry sengaja menyiksa perasaan Juminten yang kini mulai tak tahan. Henry, mari kita masuk, ajak Juminten. Jangan sekarang mbak, saya belum siap. Soalnya kan Mas Toto cuma mengajak saya ke sini untuk menggantikan dia narik. Maka izinkan saya hari ini untuk narik dulu. Maksud saya agar gak bikin kecewa sama Mas Toto. Atau nanti malam saja setelah pulang narik. Nanti saya kembali ke sini. Bagaimana? Ya kalau menurut kamu begitu, mbak rasa baik juga. Berarti kamu menghargai Mas Toto. Ya udah, sekarang kamu berangkat narik dulu. Dan kalau perlu sesuatu, jangan lupa hubungi nomor mbak ya. Siap mbak. Henry mulai menghidupkan mesin angkot, lalu perlahan mengeluarkan dari halaman. Dengan hati berbunga-bunga, Henry mengemudikan angkot mencari penumpangnya. Dalam hati pemuda itu telah yakin kalau perempuan yang bernama Juminten sudah berada dalam genggamannya. Namun ia tak tahu ada misteri apa sebenarnya, sehingga Mas Toto sampai merencanakan pertemuan dia dan Juminten. Bagi Henry, mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat dan menang banyak. Dia bisa menikmati tubuh molek Juminten tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Malah sebaliknya, dia bisa meminta atau menguras uang dari perempuan itu nanti, setelah perempuan itu benar-benar bisa berlutut di kakinya. Keesokan harinya, Mas Toto kembali bersama Henry ke rumah Juminten. Henry sudah resmi menjadi sopir cadangan dari Toto. Sementara Mas Toto sengaja datang demi satu tujuan. Dan secara kebetulan pula, kemarin Juminten memintanya untuk membersihkan taman belakang rumahnya. Masalahnya tukang kebun yang pernah bekerja di rumah itu keluar karena suatu alasan yang sulit diterima akal. Pak Johar, nama tukang kebun itu. Siang itu ia telah selesai membersihkan semua sampah dan daun-daun kering yang berhamburan saat hujan. Angin turun dengan lebat. Setelah selesai, ia masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Maksudnya ia ingin pamit untuk pulang, namun majikannya tak terlihat di ruang tamu. Mungkin Juminten sedang tidur di kamarnya. Maka ia mengurungkan niatnya. Ia berniat untuk mencarinya di lantai atas. Namun, baru saja matanya melihat ke atas, tiba-tiba ia melihat sosok bayangan hitam tinggi besar. Pak Johar penasaran dengan apa yang ia lihat. Dia memutuskan untuk naik. Melihat secara jelas, sesampainya di atas, mata Pak Johar terbelalak lebar. Apa yang dia lihat sungguh suatu pemandangan yang membuatnya merinding. Ternyata bayangan tadi adalah sebuah penampakan dari suatu makhluk tinggi besar. Pak Johar menundukkan kepalanya, memperhatikan sosok makhluk yang teramat mengerikan. Bulu-bulunya kasar dan panjang berwarna hitam legam. Di atas kepala makhluk itu terdapat sepasang tanduk. Beruntung makhluk tadi tak melihat ke arahnya. Pak Johar
kembali turun dan menunggu majikannya bangun. Dan keesokan harinya, Pak Johar mohon pamit untuk berhenti bekerja dengan alasan lain. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.